Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu di majelis ilmu yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada para sahabatnya, "Idza marartum biryadil jannati farta'u." Kalaulah kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka singgahlah sebentar. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Qala hilaqu dzikri, yaitu majlis zikir. Pada kesempatan kali ini, karena kita juga akan memasuki bulan suci Ramadan, dan kebetulan pembahasan di fikih muslimah, kita baru menginjak ke kitabus siyam, pembahasan tentang kitab puasa, sehingga tepat kiranya kita belajar bersama bagaimana puasa Ramadan. Silakan bagi yang punya buku dibuka halaman 116. Puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat berpuasa sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini adalah ibadah yang agung yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui besarnya pahala. Dan orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu asyru amthaliha." Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipatnya, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipatnya. Qala Allah azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang akan memberikan pahala untuk orang yang berpuasa. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Lis-shaimi farhatani. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kebahagiaan ketika dia berbuka. Sehingga tidak ada orang yang merasakan nikmatnya berbuka kecuali orang yang telah merasakan laparnya berpuasa. Wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil miski. Dan bau mulut orang yang berpuasa akan lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pintu khusus di surga bagi orang-orang yang terbiasa berpuasa. Kita tahu bahwa surga memiliki 8 pintu, dan salah satunya adalah pintu Ar-Rayyan, yaitu pintu yang akan dimasuki khusus oleh orang-orang yang berpuasa. Semoga kita semuanya dimudahkan untuk masuk dari pintu tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fil jannati thamaniyatu abwabin. Surga memiliki 8 pintu. Fiha babun yusammar Rayyan. Dan salah satunya ada pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun. Tidak memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Akan disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika orang-orang yang berpuasa telah memasukinya, maka pintu Ar-Rayyan pun ditutup. Puasa terbagi menjadi 3 jenisnya. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah, dan ada puasa yang dilarang.
Puasa yang wajib ada 3. Yang pertama adalah wajib karena waktunya, yaitu puasa Ramadan. Diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua ada puasa yang wajib karena sebab. Ketika seorang melanggar, maka dia dikenakan puasa wajib, yaitu puasa kafarah. Yang ketiga adalah puasa yang diwajibkan oleh seorang pada dirinya sendiri, yaitu puasa nazar. 3 puasa ini adalah puasa yang wajib. Kemudian ada puasa sunnah, diantaranya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 9 hari pada awal Dzulhijjah, puasa hari Arafah, puasa bulan Muharram, puasa Asyura, puasa bulan Sya'ban, puasa di Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan puasa Daud. Sedangkan puasa yang terlarang terbagi 2, ada yang terlarang diharamkan dan ada yang dimakruhkan. Yang diharamkan adalah puasa ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua adalah puasa ketika hari Tasyrik, yaitu 3 hari setelah hari Idul Adha. Kemudian puasa pada hari yang diragukan, pada tanggal 30 Sya'ban. Kemudian mengkhususkan puasa hari Jumat saja, dan istri yang berpuasa sunnah tanpa izin dari suaminya, sedangkan suaminya ada di rumah. Ini diharamkan. Kemudian ada 2 puasa yang dimakruhkan. Yang pertama adalah puasa wisal, yaitu menyambungkan antara berbuka dengan sahur. Jadi seorang itu berbuka sekaligus sahur untuk besok. Dia tidak makan lagi sampai datang waktu berbuka pada hari esoknya. Kemudian yang kedua adalah puasa 1 tahun penuh. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas dahulu tentang puasa Ramadan ya. Para salaf dahulu, mereka sangat berharap untuk bisa memasuki bulan Ramadan dan mengisinya dengan berbagai amalan-amalan salih. Di antara doa mereka adalah Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Mereka melanjutkan dalam doa-doa mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka mengatakan, ya Allah, selamatkanlah kami sampai ke Ramadan. Wasallim lana Ramadan. Dan selamatkan Ramadan untuk kami, ya Allah. Watasallamhu minna mutaqabbalan. Dan terimalah dari kami amalan kami di dalam bulan Ramadan tersebut. Sungguh binasa dan celakalah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan, namun dia menyia-nyiakannya. Sehingga ketika Ramadan itu lewat, dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga satu hadis yang akan kita bacakan ini menjadikan kita bergegas untuk menyambut datangnya bulan Ramadan dengan berbagai amalan ibadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Ada 3 orang yang celaka, kata Nabi. Yang pertama adalah seorang yang ketika namaku disebut di sisinya, falam yusalli alayya, tapi dia tidak bersalawat untukku. Sehingga ketika kita menyebutkan Rasulullah, Nabi, atau bahkan penyebutan nama beliau, Nabi Muhammad, maka antun harus mengiringi dengan salawat, itu dengan baca sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika tidak, maka itu adalah orang yang celaka dan merugi. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang terkait dengan permasalahan kita, kata Nabi, waraghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. Celakalah orang yang diberikan kesempatan untuk bisa masuk dalam bulan Ramadan. Dia diberikan usia di bulan Ramadan. Thumma salakha qabla an yughfar lahu. Kemudian Ramadan lewat meninggalkannya, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Rabb-Nya. Sehingga kalau kita sederhanakan, ketika 1 Syawal, ketika berkumandang takbir di hari Idul Fitri, manusia terbagi menjadi 2 golongan. Orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan ketakwaan, pahala yang besar, dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan,
dan orang-orang yang celaka. Dia menyia-nyiakan Ramadan, bahkan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah." Celakalah seorang yang dia menemui orang tuanya dalam kondisi sepuh, dalam kondisi senja. Sudah tua orang tuanya. Falam yudkhilahul jannah. Akan tapi kedua orang tuanya yang sepuh itu tidak bisa menjadikannya dia masuk ke dalam surga. Artinya kesempatan anak berbakti kepada kedua orang tuanya adalah di hari tua orang tuanya. Yang mana orang tua butuh untuk dijaga, dirawat, dibantu karena sudah senja usianya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan bulan Ramadan yang paling utama adalah berpuasa. Dan puasa adalah salah satu sebab, puasa Ramadan adalah salah satu sebab seorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Niscaya akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya ketika ada seorang yang dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pertanda bahwa puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentang puasa Ramadan, hukumnya adalah dia adalah salah satu rukun dalam agama Islam yang mulia, dan puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita yang sudah balik, yang berakal, yang mampu berpuasa dan dia mukim, tidak safar dan suci dari haid ataupun nifas. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Agama Islam dibangun di atas 5 pilar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Agama Islam dibangun di atas 5 rukun besar. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, salat, zakat, berhaji, dan berpuasa Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat yang mewajibkan puasa Ramadan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Penetapan bulan Ramadan itu dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan melihat hilal bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian melihat hilal, perhatikan sabda Nabi, "Idza ra'aitumuhu." Apabila kalian melihatnya. Artinya dibutuhkan ru'yatul hilal, dia melihat hilal. Wa idza ra'aitumuhu fasumu. Ketika kalian melihat hilal maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihat hilal Syawal maka beridul fitrilah. Wa in ghumma 'alaikum faqduru lahu, ketika terhalang mendung maka perkirakanlah. Dan ada doa bagi orang yang melihat hilal, yaitu Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam wa rabbi wa rabbukallah. Ini salah satu doa yang dibaca ketika melihat hilal. Tapi itu yang pertama, yaitu melihat hilal bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ketika tanggal 29 Sya'ban besok, ternyata kaum muslimin tidak bisa melihat hilal, apakah itu karena tidak tampak atau karena mendung, intinya tidak bisa terlihat, maka bulan Sya'ban digenapkan 30 hari.
Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi." Berpuasalah karena melihat hilal, kata Nabi, liru'yati, dengan melihat hilal, wa aftiru liru'yati, dan iftar, berbukalah, beridul fitrilah dengan melihat hilal. Fa in ghubiya alaikum, apabila kalian terhalangi dari melihat hilal karena mendung, karena mungkin hujan, atau memang benar-benar tidak tampak, fa akmilu iddata sya'bana 30. Maka genapkanlah, sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Bicara menetapkan bulan Ramadan ada dua, dengan ru'yatul hilal dan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Baik, pada beberapa poin catatan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, silahkan dicatat ya, karena tidak ada di buku Antunna. Yang pertama, seorang yang baru diwajibkan berpuasa di siang hari, seperti misalnya orang yang gila dan baru sembuh di siang hari Ramadan itu, anak kecil yang baru balik, jadi anak-anak perempuan, dia suci dari haid pertamanya itu siang hari Ramadan itu, orang kafir yang baru masuk Islam saat itu, hari pertama Ramadan misalnya, siang hari, maka cukup bagi mereka semua berniat di siang hari itu, walaupun mereka sudah makan dan minum dan tidak ada kewajiban qadha puasa. Ini bagi yang pertama kali ya. Jadi misalnya ada seorang anak gadis, dia suci haidnya itu Ramadan kedua, misalnya begitu. Atau Ramadan pertama. Dan sucinya itu baru jam 12 siang. Dia langsung niat puasa, langsung meneruskan puasa. Hingga diterima puasanya, tidak perlu diqadha. Atau misalnya ada orang gila baru sadar jam 12 siang hari pertama Ramadan. Dia langsung berpuasa. Meskipun dia tadi sudah makan. Atau ada orang kafir menyatakan keislamannya, dia baca 2 kalimat syahadat jam 12 siang di hari pertama Ramadan. Dia langsung berpuasa. Dan puasa hari pertama itu sah. Ini berlaku bagi yang pertama kali diwajibkan berpuasa. Kemudian yang kedua, apabila seorang kehilangan kesadaran di bulan Ramadan karena pingsan, gila, atau yang semisalnya, kemudian dia sadar, maka dia tidak wajib mengganti puasa maupun sholatnya. Karena taklif, yaitu beban syariat, terangkat darinya. Namun jika hilangnya kesadaran itu disebabkan karena perbuatannya sendiri, dan ia sadar, maka dia wajib mengqadhanya. Misalnya begini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang yang dia berpuasa. Dia niat puasa, dia sahur di pagi hari. Kemudian karena dia tensi darahnya rendah, dia pingsan. Dia pingsan, bangun-bangun itu akan maghrib. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana puasa dan sholatnya? Jawabannya, sholatnya tidak perlu diqadha dan puasanya sah. Karena kehilangan kesadaran itu di luar kemampuan dia. Atau misalnya ada seorang yang koma. Dia sedang sakit keras, dia koma beberapa hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari di bulan Ramadan. Maka puasanya dan sholatnya tidak perlu diqadha karena dia sedang koma. Karena dia di luar kendali dia. Berbeda dengan ketika kesadaran itu karena ulahnya sendiri, karena tindakannya sendiri. Misalnya begini, ada orang yang dia akan operasi. Dan salah satu yang disiapkan ketika operasi adalah harus dibius total. Dan efeknya 24 jam dia tidak sadar. Diberitahu dokter bahwa ketika bius, maka dari mulai jam 5 pagi sampai jam 5 besok pagi itu dia akan pingsan. Karena ini adalah dengan tindakan dia, kesadaran dia, maka ketika dia tidak sadar, maka puasanya harus diqadha dan sholatnya pun diqadha. Jadi ketika tidak sadar dilihat penyebabnya karena perbuatannya atau di luar kemampuannya. Baik. Kemudian yang berikutnya, apabila seorang telah berniat puasa, lalu dia berpuasa dan pingsan di sebagian atau seluruh siangnya, maka puasanya sah. Kita sebutkan ada seorang sahur, kemudian dia pingsan, bangun-bangun maghrib, puasanya sah. Yang berikutnya adalah mengetahui adanya hilal hanya bisa dilakukan dengan melihat, bukan dengan perhitungan falak. Dan
Bagaimana perkataan Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala, jika urusan ini bergantung pada hisab mereka, maka yang mengetahui maksudnya Ramadan hanyalah sebagian kecil orang, kata Imam As-San'ani. Padahal syariat dasarnya adalah mudah diketahui oleh masyarakat umum. Ya. Jadi Imam As-San'ani mengatakan bahwa harus dengan ru'yatul hilal. Yang berikutnya adalah apabila melihat hilal untuk menetapkan bulan Ramadan dapat diterima dengan persaksian seorang yang adil dan dipercaya, baik itu laki-laki maupun wanita. Jadi menetapkan hilal Ramadan atau puasa Ramadan cukup satu orang sudah bisa. Bagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, sekelompok orang berkumpul untuk melihat hilal. Lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya aku melihatnya. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihatnya wahai Rasulullah. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan orang lain berpuasa. Ini dalil persaksian satu orang melihat Ramadan, hilal Ramadan sudah cukup. Adapun melihat hilal untuk menetapkan Syawal, maka menetapkannya tidak diterima kecuali dengan persaksian dua orang yang adil. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Apabila dua orang saksi menyaksikan dia melihat hilal puasa dan hilal Id, maka berpuasalah dan berlebaranlah. Karena tadi masalah puasa itu boleh dengan satu orang, adapun Id tidak ada pengecualian, maka untuk hilal Id itu harus dua orang minimal. Dan perhatikanlah dalam dua hadis ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada pihak yang ru'yatul hilal, yang dia melihat hilal, ada pihak yang memutuskan. Jadi Abdullah bin Umar ketika melihat hilal, dia tidak langsung berpuasa, tapi melaporkan kepada penguasa. Dan penguasalah yang menetapkan kapan puasa dan kapan hari raya. Sehingga bukan masing-masing individu, tapi hak penguasa untuk menentukan memulai dan mengakhiri puasa Ramadan. Baik. Yang berikutnya, barang siapa yang melihat hilal seorang diri dan hasilnya tidak diterima oleh penguasa, maka dia tidak boleh berpuasa sampai seluruh manusia berpuasa. Begitu pula dia tidak boleh berbuka hingga manusia semua berbuka. Jadi misalnya ada seorang itu melihat hilal, dia melihat hilal Ramadan atau Syawal. Tapi ketika diajukan kepada penguasa, penguasa tidak menerimanya. Karena mungkin persaksiannya kurang, karena mungkin menyelisih yang lainnya. Intinya penguasa tidak menerima, maka orang yang melihat hilal ini tidak boleh berpuasa. Dan ketika puasa dia tidak boleh berbuka, tidak boleh Idul Fitri. Jadi menunggu keputusan penguasa. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tudahhun. Waktu puasa adalah waktu yang mana kalian semua berpuasa. Waktu Idul Fitri adalah di mana kalian semua beridul fitri. Dan hari Idul Adha adalah di mana kalian semua beridul adha. Apa kata Imam At-Tirmidzi ketika menyebutkan hadis yang mulia ini? Beliau mengatakan, Imam At-Tirmidzi mengatakan dalam sunannya, wa fassara ba'du ahlil ilmi hadzal hadis. Dan sebagian ahli ilmu menjelaskan hadis ini. Sebagian para ulama menjelaskan hadis ini, qala innama ma'na hadza. Yang dimaksud dengan maksud dari hadis ini, anna shauma wal fitra ma'a jama'ati wa aduman nas. Berpuasa dan Idul Fitri bersama dengan seluruh manusia. Dan tidak ada yang bisa mengompakkan seluruh manusia berpuasa dan beridul fitri kecuali dengan komando pemerintah. Yang berikutnya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila hilal dapat dilihat pada satu negeri, maka hilal tersebut berlaku bagi negeri yang lain yang tempat matlak hilalnya itu sama. Dan ini adalah pendapat yang paling tepat berdasarkan pendapat ulama dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Misalnya kita di Indonesia, maka ketika satu daerah, misalnya Aceh melihat, dan itu berlaku untuk yang lain, maka yang lainnya pun juga ikut berpuasa. Ketika di Jawa melihat, maka yang lainnya berpuasa. Karena matlaknya sama.
Tidak harus semua melihat ketika tempat hilalnya sama, maka berlaku untuk yang lainnya. Yang berikutnya, apabila seorang muslim berpuasa di suatu negara, lalu dia bepergian ke negara lain, maka hukum puasa dan berbukanya adalah hukum negara saat ia berpindah. Ia berbuka bersama mereka jika mereka berbuka. Tetapi jika total puasanya kurang dari 29 hari, maka ia wajib menambah 1 hari setelah Idul Fitri. Seandainya ia berpuasa lebih dari 30 hari, maka ia tidak berbuka kecuali bersama mereka. Misalnya begini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang yang tinggal di Amerika misalnya. Dia berangkat dari Indonesia ke Amerika. Dia pulang ke Amerika. Ternyata tanggal 29, misalnya 29 Ramadan dia berangkat pulang ke Amerika. Ternyata besok harinya Indonesia ini Idul Fitri. Jadi puasanya 29 hari di Indonesia. Tapi di Amerika masih puasa. Masih puasa. Maka orang yang datang ke Amerika itu tidak boleh berbuka. Dia harus berbuka bersama dengan orang Amerika. Meskipun puasanya total jadi 30 hari. Misalnya begitu. Maka dia ikut puasanya orang Amerika. Demikian pula misalnya ketika dia 30 hari di Indonesia, kemudian dia berangkat ke Amerika, ternyata di sana masih berpuasa, maka dia pun tidak boleh berbuka kecuali bersama dengan orang-orang yang ada di sana. Contoh yang sederhana lagi adalah misalnya di Indonesia ya, atau di Malaysia misalnya. Jadi orang Indonesia berangkat ke Malaysia. Dia berangkat ke Malaysia yang dia berangkat pagi hari di Indonesia, puasa, kemudian dia berbukanya di Malaysia. Dan kita tahu Malaysia 1 jam lebih cepat, lebih dulu ya daripada Indonesia. Yang jadi pertanyaan, dia berbukanya ikut mana? Dia berbukanya ikut Malaysia. Sehingga dia berbuka ketika orang di Indonesia masih sedang berpuasa, selisih 1 jam. Intinya berbuka itu dan berpuasa mengikuti di daerah dia tinggal, bukan daerah asalnya. Kemudian yang terakhir, apabila seorang tinggal di negara yang mataharinya tidak terbenam pada musim panas dan tidak terbit pada musim dingin, atau di negara yang siangnya berlangsung selama 6 bulan, malamnya 6 bulan, maka mereka sholat dan puasanya mengikuti negara terdekat ya. Jadi menggunakan perkiraan. Ya, meskipun sedang siang hari ketika sudah waktunya berbuka ya. Jadi menggunakan perkiraan. Dan ini diperbolehkan ya. Taib, itu beberapa poin catatan akhwati fillah. Sekarang kita masuk pada orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka. Jadi kita sudah membahas pada asalnya seorang itu wajib berpuasa. Tapi ada 5 orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah orang yang sakit. Dan sakit ini terbagi 3. Ada sakit yang ringan, ada sakit yang ringan yang bertambah parah, dan ada sakit yang berat. Hukumnya berbeda. Sakit yang ringan adalah sakit yang tidak berpengaruh pada puasa seseorang. Misalnya dia sakit gigi ya. Misalnya dia pusing. Dia tidak berpengaruh. Puasa dan tidak berpengaruh. Maka yang seperti ini dia tidak boleh berbuka. Nah, berbuka atau tidak berpengaruh bagi dia. Kemudian sakit yang bertambah parah. Misalnya dia sakit flu ya. Jadi awal-awal Ramadan waliyadzubillah. Kemudian tambah parah ya. Semakin parah, maka dalam kondisi seperti itu dia dianjurkan berbuka. Dianjurkan. Meskipun ketika dia paksakan puasa boleh. Kemudian yang ketiga adalah sakit yang berat. Sakit yang berat adalah ketika dipaksakan berpuasa akan berakibat buruk, bahkan akan mengancam nyawanya. Misalnya ada seorang itu punya mah kronis ya. Ketika dipaksakan sedang kambuh ya, ketika dipaksakan dia tidak makan sehari di siang hari itu bisa berakibat fatal. Maka dia wajib berbuka. Dia wajib berbuka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sedang safar. Dan orang yang sedang safar ini juga dibagi menjadi 2 ya, dibagi menjadi 3. Allah berfirman, "Wa man kana minkum maridan aw ala
safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka dia boleh menggantinya di hari yang lain. Safar yang membolehkan seorang tidak berpuasa dibagi 3. Yang pertama adalah safar yang dilakukan membuat seorang berat untuk melakukan puasa. Jadi misalnya dia mudik di akhir-akhir Ramadan, dia mendapatkan tiket ekonomi, misalnya begitu, dan barangnya banyak, anaknya banyak, kondisinya agak kurang fit misalnya, maka berat dia safar. Maka saat itu dia dianjurkan untuk berbuka. Dia lebih baik berbuka ketika itu. Bagaimana sabda Nabi SAW, "Laisa minal birri as-saumu fis safar." Bukan merupakan kebaikan puasa ketika safar. Yang safarnya memberatkan seorang untuk berpuasa. Yang kedua adalah safar yang tidak membuat seorang berat untuk berpuasa dan tidak menghalangi kebaikan. Jadi misalnya dia dapat tiket eksekutif ya. Kemudian tempatnya ber-AC, tidak perlu berdesak-desakan. Kemudian barangnya pun dibawa oleh porter misalnya. Jadi dia tidak merasa keberatan. Sudah begitu perjalanan cuma 1 jam, dia pulang ke kampung halamannya. Maka seperti ini dia hendaknya tetap berpuasa. Dianjurkan tetap berpuasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Yang ketiga adalah safar yang memberatkan dan bisa menyebabkan kematian. Jadi safarnya jauh, berat, dan menyebabkan kematian, bisa menyebabkan kematian, maka dia wajib berbuka. Haram baginya berpuasa. Bagaimana Nabi mengatakan orang-orang yang memaksakan diri berpuasa dalam ketika safarnya, ulaikal usah. Mereka lah orang-orang yang bermaksiat, mereka lah orang-orang yang bermaksiat. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sudah tua ya. Itu orang yang sudah sepuh yang tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh bagi mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, bagi mereka cukup membayar fidyah saja. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, rahhasa lisyaikhil kabir an yuftira wa yut'ima an kulli yaumin miskinan wa la qada'a alaihi. Diberikan keringanan bagi orang yang sudah sepuh, yang lanjut usia, yang tidak mampu berpuasa, cukup bagi mereka membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin dan tidak ada qada bagi mereka. Baik, kemudian yang keempat dan kelima adalah wanita hamil dan menyusui. Baik, sebelum kita jelaskan tentang wanita hamil dan menyusui, kita murajaah dulu akhwati fillah. Ada 5 orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Coba kita murajaah. Siapa 5 orang itu akhwati fillah? Siapa yang pertama? Orang sakit. Orang yang sakit, ya. Yang kedua? Orang safar. Orang yang sedang safar. Yang ketiga? Orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua. Yang keempat? Tidak mampu. Wanita hamil. Wanita hamil dan yang menyusui. Baik. Sekarang kita bahas wanita hamil dan menyusui ya. Para ulama kita berselisih tentang wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa dalam 4 pendapat mereka. Ada 4 pendapat ya, jadi bukan 1 pendapat. Pendapat yang pertama, wanita yang hamil dan menyusui yang tidak berpuasa adalah bimanzilatil marid. Sesuai dengan kedudukan orang yang berpuasa. Artinya dia wajib mengqadha puasanya. Ini adalah pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang pertama. Pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian pendapat yang kedua, wanita yang hamil dan menyusui yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia cukup membayar fidyah. Ini adalah pendapat dari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan murid-muridnya. Di antara dalilnya adalah perkataan Abdullah atau riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dia mengatakan, jika wanita yang hamil khawatir akan dirinya, begitu pula wanita yang menyusui khawatir dengan anaknya di bulan Ramadan, maka boleh bagi mereka berbuka. Kemudian mereka cukup memberikan
makan kepada orang miskin setiap hari-hari yang ditinggalkan dan tidak wajib qadha atas mereka. Fidyah saja. Diperkuat dengan riwayat dari Nafi yang dia mengatakan kanat bintu libni Umar tahta rajulin min Quraisyin. Putrinya Abdullah bin Umar dinikahi oleh orang Quraisy. Wa kanat hamilan. Dan dia sedang hamil. Fa'asabaha atashun fi Ramadan. Putrinya yang sedang hamil itu kehausan di bulan Ramadan. Fa'amaraha bin Umar an tuftira. Maka Abdullah bin Umar merintahkan agar putrinya berbuka. Wa tut'ima an kulli yaumin miskinan. Dan cukup bagi dia membayar fidyah kepada orang miskin. Jadi cukup fidyah saja. Ini pendapat Syalbani rahimahullah ta'ala. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Perkaranya dirinci. Apabila wanita itu hamil dan menyusui karena kondisinya berat untuk puasa. Misalnya hamil pada awal-awal bulan, awal-awal kehamilan sehingga masih muntah, masih tidak stabil. Intinya dia berat ya, dia memang karena tidak mampu, maka cukup qadha saja. Adapun ketika dia tidak berpuasa karena khawatir janinnya atau bayinya, padahal dia mampu berpuasa, maka dia kena qadha dan kena fidyah. Qadha karena dia tidak berpuasa di bulan Ramadan dan fidyah karena dia mampu sebenarnya. Tapi dia takut janinnya kekurangan suplemen, ya kekurangan gizi, atau ketika menyusui dia khawatir anaknya, anak laki-laki, bayi laki-lakinya kurang ASI, maka dia kena dua. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian pendapat yang keempat adalah pendapat yang agak asing ya, pendapatnya Ibnu Hazm. Karena memang wanita hamil dan menyusui ini tidak ada nas dalilnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis secara umum, maka wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa tidak ada qadha dan tidak ada fidyah. Ini pendapat dari Ibnu Hazm Al-Zahiri. Taib, itulah 4 khilaf di kalangan para ulama. Mana pendapat yang rajih? Pendapat yang insya Allah dekat dengan kebenaran adalah pendapat yang cukup fidyah saja. Meskipun ketika antun ingin mengqadha maka diperbolehkan, sebagaimana pendapat yang sudah kita sebutkan ulama di balik pendapat itu. Taib, ada 4 poin catatan ya sebelum kita buka sesi diskusi. Silakan ditulis akhwati fillah. Iya, yang pertama, apabila perjalanannya dimulai setelah fajar menyingsing di siang hari, maka wajib berpuasa pada pagi hari itu. Lalu dia boleh membatalkan puasa jika akan berangkat meskipun masih berada di kampungnya. Jadi misalnya antun akan mudik dan berangkatnya itu jam 9 pagi. Maka di pagi harinya antun harus niat berpuasa dulu. Sampai kapan? Sampai akan berangkat baru membatalkan puasa. Kenapa? Karena bisa jadi itu batal, tidak jadi berangkat. Sebagaimana dikisahkan dari Ubaid bin Jubair, kuntu ma'abi Basrah al-Ghifari sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safinah minal fustat fi Ramadan. Jadi suatu ketika aku bersama dengan Abu Basrah al-Ghifari, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah kapal dan di bulan Ramadan. Farafa'a thumma qurriba ghada'uhu. Kemudian ketika kami akan berangkat di kapal itu, maka dia menyuguhkan sarapan pagi. Qala iktarab. Kata ini makanlah atau mendekatlah ya, makan makanan ini. Qultu alasta taral buyuta. Kata Ubaid bin Jubair, loh kita kan masih di kampung kita, ini kita belum keluar dari kota kita, masih kelihatan buyut rumah-rumah tetangga-tetangga kita. Qala Abu Basrah atarghibu an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau membenci dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini sebagai dalil bahwa sahabat itu baru membatalkan ketika akan berangkat, bukan ketika sejak awal. Jadi ketika sudah niat untuk safar dari pagi sudah tidak niat puasa. Yang tepat dia niat puasa dulu, ketika akan berangkat baru dia batalkan puasanya. Yang berikutnya, apabila seorang pulang dari safar dalam keadaan berbuka dan istrinya sudah suci dari haid dan nifas atau sembuh dari sakitnya dan istrinya pun juga sudah berbuka, sedang berbuka, maka diperbolehkan baginya menggauli istrinya tanpa kewajiban kafarah. Tapi tidak boleh diskemakan ya. Jadi memang kebetulan gitu, suaminya pulang dari safar,
dia boleh tidak berpuasa, istrinya baru suci dari haidnya. Seandainya mereka jima di siang Ramadan, maka tidak terkena kafarah. Yang berikutnya, orang tua yang sudah pikun tidak wajib berpuasa dan tidak wajib membayar fidyah. Kenapa? Karena sudah diangkat pena dari orang tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rufi al-qalamu an thalathatin." Pena diangkat dari 3 orang, anin naimi hatta yastaikith, dari orang tidur sampai sadar, sampai bangun, wa anis sighari hatta yakbura, anak-anak sampai balik, wa anil majununi hatta yakil au yufiq, orang gila sampai berakal atau sadar. Jadi kalau ada orang yang sepuh, pikun dan dominan pikunnya, maka tidak kena fidyah. Tapi kalau dia kadang pikun ya, kadang tidak ya, masih dominan banyak sadarnya, maka masih dibayarkan fidyahnya. Yang terakhir, ukuran fidyah bagi orang yang sudah tua, bagi wanita yang hamil, bagi wanita yang menyusui adalah setengah sok. Berapa setengah sok itu? Yaitu 1 porsi makanan siap saji. Atau 1,5 kilogram bahan makanan pokok. 1,5 kilogram beras. Ini pendapat dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Tapi ini akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Anda kembalikan waktunya kepada moderator untuk memulai sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakumullah khairan untuk materi yang sudah diberikan. Silakan Ummahat, bagi yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand saja. Akan kami panggil namanya. Ya, sudah ada yang raise hand. Silakan Ibu Maiti dari Ciawi, Bogor. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu. Afwan, Ustaz. Ini misalkan waktu pengantin baru belum paham soal hukum puasa dan emang masih jahil ya Ustaz ya, Ustaz belum paham betul. Jadi berjima di bulan puasa 1 hari. Iya. Kemudian setelah itu setelah lama justru Ustaz, udah lama baru tahu gitu hukumnya. Itu harus ada kafarot. Iya. Udah lama banget Ustaz, apa boleh tetap dibayar? Tapi karena kan kalau nggak salah berapa Ustaz, 40 fakir miskin gitu ya? Apa 60? 60. Oh, 60. Iya. 60 fakir miskin. Iya. Dan merasa keberatan untuk bayar sekaligus. Boleh nggak itu Ustadz, walaupun udah lama tetap dibayar, tapi dicicil gitu bayarnya. Dan Baik. dititip ke yayasan, karena di lingkungan rumah agak susah cari fakir miskin, jadi dititip ke yayasan duafa gitu, yatim duafa. Baik. Kafarot tersebut dicicil, boleh nggak Ustadz kayak gitu? Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Bogor ya. Tentang seorang yang jima di siang Ramadan. Dan sudah lama dia baru tahu bahwa itu ada hukumannya atau ada kafarahnya. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Tidak diperbolehkan ya bagi seorang muslim dan muslimah yang tidak ada udzur yang syar'i, dia jima di bulan suci Ramadan di siang harinya. Dan kafarah ini tidak bisa lepas ya, meskipun orang tidak mampu, meskipun dia jahil, dia tetap terkena ya. Sebagaimana dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang yang miskin ya, dia tidak tahu tentang hukum. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia menyatakan dia jima dengan istrinya di siang Ramadan. Maka diperintahkan kepada orang tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, itku raqabah, yaitu merdekakanlah hamba sahaya. Kata dia, tidak mampu wahai Rasulullah. Kemudian kalau tidak mampu, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Kalau begitu engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut, yaitu 60 hari. Kata dia, qala la, aku tidak mampu wahai Rasulullah. Kemudian terakhir kata Nabi, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan. Apakah engkau ada yang bisa engkau berikan makanan untuk 60 orang fakir miskin? Kata dia, lah, enggak punya wahai Rasulullah. Dia miskin, kemudian jahil dan melanggar larangan di bulan Ramadan. Kemudian kata Abu Hurairah, thumma jalasa fa'utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrun.
Kemudian ketika beliau duduk, ada orang yang memberikan tamar kepada Nabi. Qala tasaddaqa bihada. Kemudian kata Nabi, sedekahkan ini untuk tadi kafarah itu. Ini sebagai dalil bahwa ketika sudah ditunda ya, ada penundaan tadi, tetap kafarah tidak bisa terlepaskan ya. Faqala a'ala afqara minna, apakah kepada orang yang lebih fakir dari kami? Artinya saya ini orang paling fakir di desa kami wahai Rasulullah. Fama baina la la bataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Tidak ada orang yang lebih fakir dari kami wahai Rasulullah. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai kelihatan gigi taringnya. Qala idhab fa'atimhu ahlaka. Kalau begitu pulang, berikanlah kepada keluargamu. Para ulama mengambil dalil bahwa meskipun miskin, meskipun jahil, tetap kena kafarah. Dan meskipun tertunda, tetap harus diselesaikan. Jadi kembali dalam pertanyaan, bagaimana caranya tetap diselesaikan? Yang paling mudah itu memberi makan. 60 orang fakir miskin. Itu bisa dicicil ya, atau bisa sekaligus. Boleh ya, sampai kapan? Sampai 60 orang fakir miskin makan dengan makanan pokok 1 kali makan. Jadi bukan 3 kali makan, Bu, tapi 1 kali makan. Jadi mudahnya 60 porsi makan dan diberikan kepada orang yang miskin secara zahirnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, silakan yang lainnya. Ya, baik. Berikutnya Ibu Salsia dari Melbourne. Assalamualaikum silakan, Bu. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melbourne dari Australia, Bu? Iya, Masya Allah. Jam berapa sekarang di sana? sekarang jam 12 lewat 12 malam, 49. Masya Allah. Luar biasa semangatnya. Tafadhali, silakan, Bu. Saya mau bertanya, kalau misalnya dulu kita tidak berpuasa, padahal sudah wajib puasa, apakah cukup hanya mengqadha puasa tersebut atau harus membayar denda? Terima Jumlahnya banyak kasih. atau tidak, Bu? Jumlahnya banyak. Baik, Masya Allah. Baik, pertanyaan sangat bagus dari Melbourne ya, tentang bagaimana ketika seorang ini punya utang puasa, ya karena dulu tidak tahu hukumnya, kemudian sekarang tahu ya. Taib, Ana bawakan perkataan dari Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, semoga ini bisa menyejukkan ya orang-orang yang memiliki keadaan yang serupa. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang benar, qadha tidak wajib baginya jika telah bertaubat. Karena setiap ibadah yang sudah tentu waktunya, jika sengaja ditangguhkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka mengqadhanya tidak diterima. Oleh karena itu, hendaknya dia bertobat kepada Allah dengan cara memperbanyak amal salih. Barang siapa yang bertobat, maka Allah akan menerima taubatnya. Jadi sederhananya, ketika ada orang yang dulu ya karena kejahilannya dia tidak berpuasa selama sekian tahun ya, dan tidak mungkin untuk diqadha, maka dia cukup bertaubat kepada Allah, memperbanyak amal salih, memperbanyak puasa sunnah, dan tidak ada qadha untuknya. Ini kalau puasa yang ditinggalkan banyak. Tapi kalau yang dia tinggalkan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka tetap diqadha. Tapi kalau jumlahnya banyak, maka cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana fatwa dari Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, mungkin yang terakhir ya, pertanyaan terakhir karena kita harus menutup dan membuka kelas lain. Mungkin pertanyaan terakhir, silakan. Ya, baik. Pertanyaan terakhir dari Ibu Wiwin dari mana, Ibu? Ibu Wiwin Murdiman. Ya, Assalamualaikum dari Malaysia, Dari Malaysia, Masya Allah. Tafadhali. Ya. Malaysia sekarang jam 10 ya? Ya Ustadz, jam 10. Jam 10-an, 1 jam lebih cepat dari Indonesia. Nah, tafadhali. Ya, jazakallah khair Ustadz untuk waktu dan ilmunya. Semoga Allah memberkahi Ustadz beserta keluarga dimanapun berada, dan untuk kita semua semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam beribadah. Amin, Allahumma amin. Ustadz, Afwan, mohon dikoreksi catatannya, soalnya tadi mungkin di tempat saya aja yang putus-putus, jadi saya menangkapnya hanya separuh-separuh yang dari kesimpulan tadi, Ustadz. Baik, silakan. Ya, yang pertama, apabila perjalanan dimulai setelah fajar, maka niat puasa dulu, setelah dia akan
berangkat maka boleh membatalkan meski masih di kampungnya. Yang Nah, kedua, apabila seorang pulang dari safar dan dalam keadaan berbuka iya, dan istrinya sedang berbuka iya, juga karena mungkin baru bersih dari haid, maka iya, boleh menggauli istrinya atau jima betul, dengan istrinya dan tidak membayar fidyah. benar. Apakah berarti ini membayar hutang puasa seperti biasa, Ustadz? Iya, iya, Masya Allah. Itu pertanyaannya ya? Atau ada lagi? Eh, Yang ketiga, Iya, orang yang pikun tidak ada kewajiban berpuasa karena Allah mengangkat pena atau tidak terkena beban syariat dan tidak terkena fidyah. Dan yang benar. keempat, fidyah bagi wanita hamil setengah syah atau satu kali makan. Itu Satu Ustadz mohon porsi. dikoreksi jika tulisannya salah Ustadz. Jazakumullah khair. Wa jazakumullah khairan, Masya Allah. Sangat bagus ya. Dari Malaysia ya, semangat belajar jam 10 malam ini ya. Baik, tentang tadi ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah sebutkan ada orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Misalnya orang yang sedang safar, ya, kemudian wanita yang sedang haid ya, karena memang dia tidak boleh berpuasa. Kemudian dia suci. Ah, yang jelas mereka punya hutang puasa. Yang safar punya hutang karena dia tidak berpuasa. Ya, jadi bahasan kita adalah boleh nggak mereka ini melakukan hubungan di siang Ramadan? Itu pembahasannya. Maka Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri dalam kitabnya Mukhtasarul Fiqhil Islami membahas masalah ini. Jadi ringkasnya, dua orang ini semua diizinkan dalam syariat untuk tidak berpuasa. Karena safar dan karena haid atau nifas. Ketika mereka boleh tidak berpuasa, maka boleh bagi mereka itu jima di siang Ramadan tidak kena kafarah. Tapi kalau kodoknya kena, ya, tapi tidak kena kafarah karena boleh diizinkan, karena memang diizinkan. Tapi jangan disengaja ya, jadi sengaja untuk luar kota ya suami istri maka tidak boleh. Baik, jadi yang benar begitu. Kemudian tentang tadi ukuran fidyah itu ada dua pilihan ya. Dia bisa satu porsi makanan siap saji, satu menu makanan dan satu kali makan untuk satu hari, atau kalau makanan bahan mentah adalah 1,5 kilogram. 1,5 kilogram. Ini fatwanya dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Jadi misalnya antun ingin bayar fidyah karena hamil, karena menyusui, atau karena ada orang tua yang sudah sepuh, maka perharinya 1,5 kilogram atau satu porsi makanan. Baik, begitu akhwati fillah, diskusi kita. Insya Allah kita lanjutkan di grup esok pagi. Ini Ana kembalikan ke moderator dulu untuk mempersilahkan menutup kelas HKM ya, diskusi muslimah. Nah, jazakumullah khairan. Untuk pertanyaannya cukup. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya di esok hari mulai pukul 6 ya sampai 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk sesi berikutnya adalah ada sesi penutupan bagi grup hadis Qudsi Muslimah dan beberapa pengumuman lainnya. Ya, saya kembalikan kepada Ustadz untuk menutup grup hadis Qudsi Muslimah. Silakan Ustadz. Baik, Masya Allah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu kelas ya, yaitu hadis Qudsi Muslimah yang belajar dengan di grup ya. Pesertanya ada totalnya 369 waktu itu, dan yang lulus dan mendapatkan sertifikat ada 165 muslimah, dan yang lulus terbaik ada 10 orang muslimah yang nilainya semuanya 100 di 10 kali evaluasi. Diskusi muslimah ini adalah hadis qudsi yang ketiga, jilid 3, dan berlangsung selama 7 bulan lamanya, Masya Allah. Setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat ya. Ini Anda sebutkan yang lulus dengan nilai mumtaz, murtafi ya. Nilainya semua 100. Yang pertama Bu Asri Rosalina. Hadir ya Bu Asri? Ya, Alhamdulillah. Kemudian Bu Khalifatus Sa'di ya, dari Sidoarjo kalau tidak salah. Kemudian Bu Hilda dari Pasuruan. Ibu Laili Rahmayunita dari Sidoarjo ya Bu Laili. Kemudian Bu Nur Atifah dari Tangerang. Bu Ratna Susanti dari Sidoarjo ini kalau tidak salah. Atau dari Jember ya, Masya Allah, dari Jember. Bu Rizka Windiastuti dari Bogor. Bu Rosa Sawita dari Aceh. Acehnya di mana Bu Rosa? Iya, kemudian ada Bu Roshidah Talib, Bu Dokter ini, ya Bu Roshidah, Bu Dokter ya.
Hadir nggak Bu Roshidah? Dari Malang. Hadir ya, Dok? Iya, Masya Allah. Dan terakhir ada Ummu Salamah dari Jakarta yang banyak membantu kita ya di tim Hadis Qudsi Muslimah dan yang lainnya. Taib, Masya Allah, Alhamdulillah Hadis Qudsi Muslimah ini sudah selesai, dan karena sebentar lagi bulan Ramadan, maka kita belum ada pembukaan grup baru. Jadi silakan nanti ditunggu infonya setelah Ramadan. Seandainya nanti dibuka jilid 4, maka silakan Antuna ikut. Karena memang tidak ada keharusan harus urut 1, 2, 3. Karena memang beda hadisnya. Total hadis qudsi yang insya Allah kita pelajari adalah 150-an hadis dalam 15 jilid insya Allah. Baik, karena sudah selesai dan insya Allah besok pagi akan ditutup grupnya, maka dengan mengucapkan Alhamdulillah alladzi binikmati tatimmu shalihat, grup Hadis Qudsi Muslimah jilid 3 resmi ditutup. Iya. Baik, Anda kembalikan ke moderator untuk membuka kelas baru, yaitu kelas Daurah Muslimah Internasional. Nah, silakan moderator. Ya, untuk kelas muslimah, kelas internasional untuk muslimah besok hari Kamis akan dimulai kelasnya via WhatsApp, insya Allah. Itu ya. Kemudian ada pengumuman lainnya. Ya, kita buka dulu aja. Baik, saya buka Ya, dulu aja. Ya. Baik, Masya Allah. Kita punya grup baru ya, grup Muslimah Internasional yang diikuti, yang sudah terdaftar ada 139 anggota dari berbagai negara ya. Di antaranya adalah dari negara yang tergabung. Ya, ada yang dari Jepang. Ada nggak dari Jepang ini? Coba dari Jepang. Sekarang jam berapa di Jepang? Sekarang jam 11 malam ya, Ustadz. Jam 11, Masya Allah. Jepangnya di mana? Tokyo? Saya di Utsunomiya, Oh, Ustadz. Masya Allah. Ya, Allah yubarik fikunna ya. Luar biasa dari Jepang. Tapi insya Allah untuk besok mulainya jam 9 malam ya. Baik, luar biasa. Dari Jepang ada. Kemudian dari Australia. Dari Australia ada yang hadir? Ada Ustadz. Yang tadi dari Brisbane ya? Ya, Brisbane. Brisbane, Ada Alhamdulillah. Ustadz, ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Meskipun tengah malam. Nanti bagi yang Australia bisa menyimak via YouTube ya. Via YouTube kalau mau malam. Tapi kalau ingin semangat juga nggak apa-apa. Karena kalau live beda ya. Tapi luar biasa. Yang berikutnya ada juga dari USA. Ini yang cukup banyak. Dari USA mungkin dari New York ada. Las Vegas. Mana lagi? Ada dari USA. Dari dari Las Vegas. Las Ada Pak Vegas, Ustaz Masya dari Las Allah. Vegas. Jam berapa Las Vegas sekarang? Sekarang jam 6 pagi, Pak Ustadz. 6 pagi. Hari Rabu pagi. Luar biasa. Berarti besok jam 6 ya daurahnya insya Allah. Baik, luar Insya biasa. Allah. Dari USA. Kemudian ada juga dari Jerman. Jerman ada banyak ini dari Jerman. Dari Berlin, Jerman. Jam berapa sekarang di Jerman? Di Jerman ada yang bergabung? Ada Ibu Eda. Silakan Bu. Jam berapa Bu di Jerman sekarang? 15. Jerman jam 3 sore ya Bu ya? Jam 15. Masuk asar ya, luar biasa. Padahal kita udah mau istirahat di sini ya. Sore. Jam 5 sore. Baik, insya Allah besok bisa ikut Bu jam 5 sore. Jam segini insya Allah kita akan mulai insya Allah daurah yang pertama. Kemudian ada juga dari Perancis ya. Dari Perancis ada yang hadir? Dari Perancis tidak hadir sepertinya. Dari Swiss. Dari Swiss ada yang hadir?
Ada beberapa dari Swiss, Masya Allah. Kemudian dari Swedia. Dari Swedia ini ada Bu Ida ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida ya? Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah, Iya, baik Bu Ustadz. Ida. Jam berapa Bu Swedia sekarang, Bu? Alhamdulillah saya sekarang lagi di Jakarta, Ustadz. Oh, Jakarta. Jam 9 berarti. Iya, lagi sedang pulang ke Indonesia, Ustadz. Tapi kalau di Swedia sekarang jam 15.02. Asar berarti ya? Waktu Baik, ya iya. siang hari. Siap. Enggak asal Ustadz udah mulai mendekati maghrib ya, karena kan winter time. Oh, Masya Allah. Siap-siap. Nanti diingetin rekan-rekan di Swedia, Bu, supaya tidak Insya Allah, melewatkan. Ustadz. Baik, Karena barakallahu fikum. jam segitu pas Zoom-nya di Swedia yang ada teman-teman yang dari Swedia, ada yang bekerja, Ustadz. Jadi kadang yang jam 9 di sini jam 15 masih pada kerja gitu. Jadi Iya. bilang kayaknya nggak bisa ngikutin Zoom, mungkin nanti lihat rekamannya gitu. Iya, Bu. Makanya kemarin kita buat jam 9, Bu, karena di sebagian Mm-mm. negara sudah tengah malam, di sebagian negara itu masih kerja gitu. Makanya kita Iya, jam 9. sampai jam 10 jam 10 malam. 22.00 waktu Indonesia bagian barat, jam Ya. 16 Waktu jam sana ya. 16 di Eropa, Di Ustadz. Ya Eropa. benar. Siap-siap. Iya. Nanti mungkin bisa ikut yang rekaman aja. Kalau tidak Iya, sempat. insya Baik. Allah, Ustadz, insya Luar Allah. biasa. Baik. Kemudian ada yang dari Finlandia. Dari Finlandia hadir. Ya, mungkin belum hadir kayaknya ya. Kemudian yang banyak juga dari Malaysia ya. Dari Malaysia. Sekarang jam 10 ini berarti. Jam 10 malam. Malaysia hadir banyak ya. Dari Malaysia. Naam Ustadz. Hadir ya. Iya, kita mohon maaf nih dari Malaysia karena agak malam karena tadi disebutin di Eropa sekarang beberapa masih kerja ya. Tapi nanti bisa via Zoom ya. Bisa via YouTube insya Allah di Malaysia. Baik, ada juga dari Singapura. Dari Singapura. Hadir Singapura? Ustaz. Iya. Ya, saya Ustaz. Masya Assalamualaikum. Allah. Singapura jam berapa sekarang? Sama Ustaz seperti Malaysia, jam 10. Jam 10, iya. Yes, yes. Masih sering di Merlion ya, Bu? Melihat Merlion? Oh Iya. ya, taklah Ustaz, saya tak melihat pun. Oh, enggak melihat. Ya, kita dulu pernah ke sana, Bu, Merlion. Oh, Masya Allah. Patung singa apa? Singa dengan ikan. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Indah sekali pemandangan di situ. Tapi luar biasa. Kemudian ada juga dari Hong Kong. Dari Hong Kong hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hong Kong jam berapa sekarang, Bu? Jam 10 lebih 5 menit, Ustadz. Jam 10, sama kayak kita ya. Kita jam 9 lebih Iya. luar biasa. Ya, semoga besok bisa hadir ya. Kalau enggak ya ikut yang YouTube. Insya Allah, Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Nah, Insya Allah. Nah, kemudian dari Taiwan. Barakallah. Dari Taiwan hadir. Nah, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Taiwan sama kayak Hong Kong ya? Jam 10. Nah, Ustaz. Jam 10 lewat 5 menit. Siap. Barakallahu fikum. Nah, semoga besok bisa hadir. Kemudian ada juga dari Pakistan. Dari Pakistan hadir nggak nih? Dari Pakistan ada Karachi, nggak hadir ya. Kemudian ada Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Iya, di Dubai. Hadir dari Dubai? Belum hadir. Assalamualaikum Ustaz, hadir. Hadir. Jam berapa, Hadir, Bu? Ustaz. Di WA sekarang? Sekarang jam 18.05 menjelang maghrib. Maghrib ya, hampir maghrib. Iya, jadi Iya. besok jam seginian, Bu ya, daurahnya ya. Barakallahu fikunna. Kemudian ada juga dari Turki. Dari Turki nggak hadir ya? Ada yang dari Turki? Baik. Kalau tidak ada dari Qatar. Dari Qatar ini banyak, alhamdulillah. Dari Qatar. Ustaz. Dari Qatar, Masya Allah. Jam berapa, Bu, di Qatar sekarang? Jam 5 lebih 5 menit. Jam 5 sore ya? Sore ya. Jam 5 sore ya. Dia mendekati mau maghrib. Oh, mau maghrib juga. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Nanti diingetin, Bu, rekan-rekan di Qatar supaya tidak terlambat besok ya. Barakallahu fikunna. Baik, kemudian dari Saudi Arabia. Ada dari Jeddah.
Itu yang kita tahu ya. Ada dari KSA, dari King Saudi Arabia. Iya, mungkin kebetulan tidak hadir ya. Terakhir dari UK. Dari UK, Inggris, ada yang hadir? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apa Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Jam berapa di UK sekarang, Bu? Alhamdulillah pukul 14:07 siang hari. Oh, siang hari. Alhamdulillah. Ya, Jam 2 siang ya. Anak pikir jam 2 malam ini. Jadi yang malam yang di Brisbane aja ya tadi ya. Kalau di UK aman insya Allah ya. insya Allah. Baik. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena semuanya sudah ikut hadir, maka insya Allah mulai besok ya, mulai besok kita akan memulai daurah muslimah internasional. Bagi Indonesia, bagi yang berada di Indonesia tidak perlu berkecil hati karena antun bisa ikut live via YouTube insya Allah, atau kalau terlalu malam bisa ikut yang edisi rekamannya. Insya Allah kita akan share di grup kajian fikih muslimah. Kemudian untuk yang daurah muslimah internasional ini keesokannya, jadi hari Jumatnya akan ada sesi tanya jawab dan konsultasi. Jadi silakan misalnya antuna ada yang kurang jelas atau ada permasalahan agama yang ingin ditanyakan, bisa dikirimkan via grup dan nanti akan dijawab di situ sampai jam 15 WIB waktu di Indonesia bagian barat. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, daurah muslimah internasional ini resmi dibuka. Semoga Allah berikan kemudahan dan menjadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kajian fikih muslimah tentang puasa Ramadan, kemudian penutupan hadis qudsi muslimah jilid 3 dan pembukaan daurah muslimah internasional. Ana kembalikan waktunya kepada moderator untuk mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikunna jami'an. Barakallahu.